Halo warga sipil sekalian, selamat datang di Teman Buka. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang agak serius teman-teman, yaitu masalah yang terjadi di Kalimantan Timur. Yang mana banyak sekali masyarakat di Kalimantan Timur itu minta gue ngebahas ini. Karena kemarin sempat gue naikin di thread sama Instagram dan ya view-nya puluhan juta. Like-nya aja udah ratusan ribu ya kan. Dan yang gue kaget ya, ketika naikin konten itu gue banyak banget dapat DM dari masyarakat Kaltim yang bilang kalau di lokal di daerah berita ini nggak naik. Dari influencer daerahnya juga pada bungkam. Jadi mereka seneng banget berita ini gue naikin kemarin. Dan sebenarnya ya kita bakal ngebahas yang teknis ya teman-teman. Kenapa ini perlu diangkat sebagai konten dan kenapa kita perlu bahas ini. Karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan hal-hal yang sebenarnya bisa dikoreksi dari Pemda setempat. Jadi gini, buat yang belum tahu dan belum terpapar informasinya, Pemda Kaltim, ya Pemprov Kaltim ya, Gubernur Kaltim, itu merencanakan pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar. Sungguh nilai yang sangat-sangat fantastis, apalagi di tengah kebijakan efisiensi yang luar biasa ya, yang mana sebenarnya yang paling banyak dirugikan juga masyarakat. Nah, lu bayangin kebijakan efisiensi seperti ini, lapangan pekerjaan seperti ini, kondisi belum stabil seperti ini, perekonomian seperti ini, tiba-tiba pimpinan tertinggi di daerah lu, gubernur lu, dengan uang dari APBD lu gitu ya, membelanjakan satu mobil dinas seharga 8,5 miliar. Kalimantan Timur ini etalase Indonesia. Jangan saya disuruh pakai kijang deh. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Ya mana kalau kita lihat dari speknya, kemungkinan paling besar itu Range Rover Autobiography. Ya gue cukup familiar dengan Range Rover ya. Memang mobil enak, gue pernah punya Range Rover tapi bukan yang Autobiography, yang gue kasih ke bapak gue juga. Tapi gue rasa ini nggak make sense untuk dipaksakan sebagai mobil dinas. Mengingat apalagi kalau kita lihat dan kita dengar dan kita baca alasan-alasan kenapa harganya bisa semahal ini. Ya alasan pertama katanya ini sesuai dengan kebutuhan di Kalimantan Timur. Karena kondisi jalurnya atau jalannya sering berlumpur dan berbatu. Makanya perlu betul lah Range Rover Autobiography ini. Nggak bisa tuh high look gitu, nggak bisa tuh Triton tuh, nggak bisa itu double cabin yang lain. Pokoknya harus ini gitu. Ya kan? Padahal kalau dilihat harganya banyak sekali mobil lebih murah dan lebih tangguh dan lebih teruji gitu dibanding Range Rover Autobiography ya dengan kondisi medan seperti itu. Terus alasan kedua untuk menjaga marwah. Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Oh. Iya, mobilnya ada di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Ya ampun. Ini super absurd, ultimate absurd ya kan. Karena warga Kaltim kan punya banyak masalah krusial yang lain ya, jalannya jelek, masalah kesehatan, masalah masyarakatnya. Tiba-tiba untuk menjaga marwahnya itu dinilai dari mobil dinas gubernurnya. Justru bukannya ketika lu bermewah-mewahan sedangkan masyarakat lu butuh bantuan dan masyarakat lu dalam fase struggle, itu yang menjatuhkan marwah ya gitu loh. Dan itu yang gue masih bingung sampai sekarang, kenapa alasan ini bisa keluar. Dan menurut pimpinannya ya karena banyak tamu negara, jadi harus pakai mobil dinas harga 8,5 miliar. Gila sih. Oke teman-teman, pertanyaannya, kalau misalnya 8,5 miliar ini dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat Kaltim, kira-kira apa aja manfaat yang bisa mereka peroleh? Pertama, bisa renovasi ratusan ruang kelas. Kalian tahu nggak, di Kutai Kartanegara ini berdasarkan riset dan data yang coba kita himpun ya, ada 663 ruang kelas yang rusak berat. Yang mana kalau rusak berat itu berarti nggak kepake untuk kegiatan belajar dan mengajar gitu. Nah dengan 8,5 miliar ini lu bisa renovasi sekitar 340-an kelas, yang mana itu sangat meringankan beban dan penderitaan dan masalah di masyarakat. Kedua, soal kesehatan. Di wilayah terpencilnya Kaltim, warga itu kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, Pak. Dan dengan uang 8,5 miliar itu, Bapak bisa bangun puluhan klinik di desa sana. Dan bahkan bisa bangun puskesmas tingkat D atau kelas D yang udah proper banget. Terus apa lagi?
Nah, akses air bersih itu juga jadi masalah di masyarakat Kaltim. Uang 8,5 miliar itu bisa Bapak gunakan untuk membangun SPAM yang menyuplai ribuan warga di sana dan keluarga di sana. Mengingat bagaimana kontur wilayahnya, bagaimana penyebarannya, dan ini memang dibutuhkan. Dan banyak lagi hal yang Bapak bisa lakukan dengan uang 8,5 miliar ini. Sentra UMKM, bikin ekonomi berputar, injeksi pada UMKM ngasilin profit, yang mana dalam waktu yang tidak lama ketika sirkulasi ekonomi ini terbentuk, ya masyarakatnya bahagia, PAD-nya Kaltim meningkat, ketimbang membeli mobil seharga 8,5 miliar gitu. Dan makanya sangat bisa dipahami kenapa banyak warga Kaltim itu sedang mengkritik gubernurnya sendiri. Dan gue kira kritik itu sangat valid. Apalagi mengingat gubernur Kaltim sekarang, Pak Rudi Masyud, itu kan punya banyak kerabat dan keluarga yang memang ada di sistem pemerintahan Kalimantan Timur. Dia diusung Partai Golkar ya, dan menang kemarin untuk masa jabatan 2025-2030. Sebelum jadi politikus, Pak Rudi Masyud ini itu pengusaha sukses lah di berbagai sektor gitu, termasuk transportasi bahan bakar, galangan kapal, dan penyimpanan bahan bakar. Jadi sebenarnya juga poin ini malah menambah keabsurdannya ya, karena kalau dia pengusaha sukses seharusnya dia nggak perlu pakai APBD untuk pendanaan mobil dinas gitu loh. Kalau cuma pengen mobil dinas yang nyaman ya seharusnya dia bisa beli sendiri ya kan. Ya kalau bersih kenapa harus risih Pak gitu. Dan beberapa kerabat dan keluarga itu juga menjabat tuh. Ya kan Pak Hasanuddin Masmud yang ada di DPRD Kaltim, Pak Rahmat Masmud, Wali Kota Balikpapan, Abdul Ghafar Masmud, yang sebelumnya Bupati Penajam Pasar Utara, istri beliau juga anggota DPR RI. Jadi legislatif dan eksekutifnya tuh terkonsentrasi di satu keluarga nih. Nah, itu juga yang menjadi bahan kritik dari masyarakat Kaltim. Yang mana banyak sekali hal-hal absurd yang kayak gue bilang tadi, absurd sekali memang. Nah, supaya teman-teman ketahui, di Indonesia itu pengadaan kendaraan dinas buat para pemangku kebijakan kita itu memang bisa bernilai fantastis. Dan dari sejak gua kerja di Kementerian Keuangan, di spesifik di bidang pengadaan ya, ini hal yang membuat gue bingung dari dulu gitu loh. Itu baru satu mobil dinas gubernur nih. Belum kita ngomongin pejabat eselon 1-nya, belum kita ngomongin pejabat eselon 2-nya, belum kita ngomongin fasilitas bensinnya, supirnya, semuanya ditanggung dan dinikmati sama pejabat tinggi kita di seluruh level dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif yang dulu sempat gue bahas panjang lebar. Nah, sebenarnya pengadaan mobil dinas untuk pemerintah daerah ini udah diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2026. Dan untuk gubernur sendiri, Pemprov itu bisa ngasih 1 unit sedan maksimal 3.000 cc atau 1 unit Jeep maksimal 4.200 cc. Dan kalau lu wakil gubernur, besarannya bisa lebih kecil. Begitu juga seterusnya. Jadi yang dikunci di cc-nya nih. Dan di aturan Permendagri itu yang diatur bukan harganya teman-teman, tapi klasifikasi kendaraannya. Dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Wah, sungguh bahasa yang fleksibel sekali. Jadi bukan berarti karena harganya nggak dibatasin ya. Dan kalau selama itu terpenuhi spesifikasinya ya orang bisa milih mobil dinas apapun. Dan ini yang seringkali jadi celah aturan. Di sisi lain kalau pejabat pusat, pengadaan kendaraan dinasnya itu diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 32 tahun 2025. Oh, masih ingat gue. Tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2026. Nah, kalau di sini jelas maksimal harganya untuk pejabat eselon 1 dan eselon 2 besarannya 931 juta. Selanjutnya biayanya menyesuaikan daerah masing-masing. Misalnya di Aceh, biaya pengadaan kendaraan dinasnya per unit 641 juta. Sedangkan di DKI Jakarta itu di 731 juta. Jadi PNS pusat yang menjabat di daerah-daerah itu beda-beda tuh harganya. Di Papua itu bisa beda lagi, kisarannya ada di 641 juta hingga 836 juta. Itu untuk pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, mengacunya sama PMK tadi, Peraturan Menteri Keuangan tadi. Nah, hal yang harusnya kita pertanyakan sekarang itu sebenarnya mekanismenya Bapak Ibu semua. Emang iya ganti gubernur tuh harus ganti mobil dinas. Banyak kok gubernur-gubernur yang gue temuin itu benar-benar gak ganti mobil dinasnya, ya Innova gitu loh. Karena kita perlu ingat mobil dinas itu kan bukan fasilitas pribadi ya. Itu kan aset negara ya, aset pemerintahan ya. Dan kalau memang harus ganti emang perlu semahal itu. Apalagi untuk alasan-alasan seperti marwah tadi atau ya tidak make sense tadi, jalannya jelek makanya perlu mobil yang tangguh gitu. Ya jalannya diperbaikin bukan mobilnya yang dibeliin Pak gitu loh.
Tambah lagi ya, sempat pula kan waktu forum dengan mahasiswa dibilang, ya masa pakai kijang ya? Kenapa emang pakai kijang gitu? Nggak ada salahnya. Lu kan pejabat negara gitu. Gue pernah jadi PNS 10 tahun dan gue ngerasa ada beban gitu loh. Kalau misalnya dikasih mobil plat merah atau motor plat merah gitu. Karena itu punya negara bukan punya lu gitu. Kayak gimana lu bermewah-mewahan di fasilitas yang dibiayai oleh masyarakat lu sendiri gitu kan. Makanya lebih make sense lu pakai kijang, itu aja udah oke gitu. Dan gue sendiri percaya ya teman-teman, tiap gubernur itu pengennya bekerja dengan maksimal ya. Dan balik lagi, karena ini fasilitas dari ruang rakyat, harusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya fasilitas kita memang paling mewah gitu. Jadi ya stance gue fasilitas mewah pejabat ini harusnya di-cut dan dialihkan ke sektor-sektor yang memang lebih menyentuh ke masyarakat langsung gitu. Gue percaya kalau anggaran kita ini baik itu APBN, APBD itu dikelola dengan tepat, efisien dan efektif itu dampaknya akan gede banget teman-teman. Nggak perlu lah kita ngomong panjang lebar gitu loh. Bagian-bagian fasilitas-fasilitas dan pernak-pernik seperti ini di-cut, dialokasikan ke arah yang lebih tepat gitu. Dampaknya ke masyarakat akan jauh lebih besar. Itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan semoga konten ini bisa menyadarkan pejabat-pejabat daerah yang lainnya. Atau pejabat-pejabat pusat yang lain gitu. Sekali lagi, gue bisa ngerti orang suka mobil bagus gitu. Tapi di mana kenikmatannya ketika lu pakai mobil bagus itu dibiayain sama negara lu sendiri atau daerah lu sendiri atau sama masyarakat lu sendiri yang makan pun mereka sulit. Di mana sensasinya jadinya? Jadi gue suka juga mobil bagus gitu. Tapi kalau mobil yang gue suka gue beli pakai duit rakyat, malu nggak sih? Ya udah itu aja. Sampai jumpa di teman buka selanjutnya. See ya.